Oke, bismillah. Ketemu lagi dengan saya Tangguh di podcast digitalytics.id, podcast membahas tentang digital marketing dan data analytics. Ini melanjutkan tulisan sebelumnya tentang Kopdar ya. Kopdar, bootcamp Platinum punya Om Agung. Kemarin saya nulis perjalanan ya, dari berangkat sampai event, selesai pulang, cuma kan singkat tentang perjalanannya. Nah, kali ini saya dalam bentuk ini aja, bentuk audio ya, apa yang terjadi. Penulis kayaknya banyak nih kalau masalah perihal isinya apa aja. Jadi mungkin sharing-sharing kali ini membahas tentang apa yang ada di sana, ilmu-ilmu apa yang saya dapat, gambaran ya, karena memang materi-materi ini sebenarnya khusus buat yang yang bootcamp. Tapi ya mungkin gambaran besar lah, garis-garis besar apa aja yang di-sharingkan, terus ilmu-ilmu apa aja yang di-sharingkan di sana. Yang menarik yang malam pertama. Nah, ini malam pertama ini sebenarnya cukup banyak ya dari pola-pola secara mindset. Jadi kalau Om Agung pribadi bilang ada masalah apa sekarang gitu ditanyain. Masalah CPR. Ya, CPR lagi. Nah, jadi bahasanya udah tidak membahas mulut tentang CPR. Karena kalau lihat dari kampanye Om Agung, sedikit spill lah ya Om. Di sini pokoknya ada ribuan lah. Enggak kita sebut, ada ribuan dengan CPC yang luar biasa ya. Murah banget gitu ya. Kalau dari saya pribadi bilang under 300 lah. Nah, biar nanti tebak-tebak sendiri lah angkanya. Walaupun sebenarnya ada angkanya, cuman under CPC dari ribuan campaign itu under 300. Dengan CTR-nya gambarannya di atas 5%. Wah, atau di atas 30%, nah kurang lebih seperti itu. Jadi kan luar biasa. Jadi bahasan di sini bukan tekniknya kata Om Agung, tapi how to-nya. Jadi bagaimana kita membuat game plan ini. Jadi di malam itu membahas tentang alur iklan yang baik seperti apa. Susunannya, bahasanya di-sharingkan framework-nya ini luar biasa. Sebenarnya framework-nya yang cukup mahal ya. Bukan cukup mahal, mahal banget harusnya. Tapi di-sharing di bootcamp. Kalau bootcamp ini bootcamp yang terakhir di tahun ini. Jadi tidak ada bootcamp lagi. Nah, jadi bahasnya tentang funnel. Secara ini kan kita bahas tentang funnel itu tentang awareness, consideration, conversion. Nah, tidak melulu tentang ini. Nah, ada yang ajib tentang funnel yang Om Agung jelaskan di situ. Kemudian flow basic yang biasa dijelaskan di Om Agung di sana, flow-nya dari konten sampai advertiser seperti apa, ada tahapan-tahapannya. Kemudian saat growth itu harus berpikir seperti apa mindsetnya. Jangan benchmark seperti kompani-kompani besar. Tetap kita harus lihat posisi tim kita seperti apa, perusahaan kita seperti apa. Kemudian yang menarik adalah hubungan dengan jenis-jenis campaign yang A plus ad setup, A plus B setup, C setup, dan lain-lainnya. Apa itu? Nah, materi ini disampaikan lebih detailnya besok malam ya. Nah, menariknya seperti itu. Jadi campaign-campaign ini kita mencari, intinya carilah winning campaign dan dari situlah kita kembangkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mau didetailkan, ya panjang banget ini. Catatannya udah saya bikin mind map sendiri dan luar biasa. Ternyata banyak juga ya. Kurang lebih kalau ngelihat materinya itu hampir 2 jam lah. Malam itu kita di glamping itu. Di Korean glamping itu hampir 2 jam. Kita menikmati ya suguhan ilmu sembari makan kambing guling dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Kemudian kalau teman-teman mau nerapin di TikTok kurang lebih mirip apa yang diterapkan di Facebook atau Om Agung seperti itu. Kurang lebih tetap MAB modelnya tetap ada, multi banditnya ya. Kurang lebih seperti itu. Dan quote yang terakhir cukup bagus, yaitu sejelek-jeleknya settingan campaign, kita nggak bisa setting campaign, advertiser nggak jago-jago banget. Tapi ada satu yang bikin menolong, yaitu dengan produk yang bagus. Nah, jadi produk bagus ini menolong segala strategi atau campaign dan lain-lain yang benar-benar bunyi. Nah, di malam itu ada istilah disebutnya HFCWB. Agung Funnel Crazy Works banget. Nah, itu istilahnya menarik sekali. FCWB ini ada apa aja? Goalnya intinya dari FCWB ini kita menjangkau market yang lebih luas lagi. Seperti apa menjangkaunya? Ini strategi-strategi ini jelasin dari frameworknya, dari tadi case-nya brand yang ada, yang Om Agung jalanin, dari retargeting, problem trigger-nya, habis itu cross-sell dan lain-lain. Intinya ide-idenya itu
kita harus sabar dengan proses step by step dari journey customer yang kita harus cari sampai winning. Yang tak tangkap itu, walaupun waktu itu masih nge-recap kurang lebih berapa lama ya, tak dengerin audionya kurang lebih 1 jam. Intinya kita harus sabar dengan proses. Kalau di tim saya pribadi bilangnya endurance. Jadi kita tahan saat lagi kita di mana nih, kita mencapai titik winningnya di mana, saat kita growth-nya di mana. Nah kurang lebih materi di malam hari pertama ya di glamping itu seperti itu. Kemudian hari kebesokannya gitu kan kita masuk lagi flow-nya besoknya malam itu malam itu glamping selesai, obrolan udah mulai pisah-pisah tuh kan, pisah-pisah, ada yang kubu sana kubu sini dan ada kubu yang besar itu dan bahas tentang TikTok sampai malam kurang lebih jam 11 jam 12 lah udah mulai sepi, udah mulai pada istirahat, ada yang ngobrol-ngobrol di bawah tenda, ada yang nggak tidur juga ada gitu kan. Om Lanang, Bapak Lanang tidak tidur dan kawan-kawan di sana tidak tidur. Akhirnya sampai pagi, ya pagi ada games seru lah, ice breaking dan lain-lain. Nah, akhirnya nyampe kita pindah lanjut ke ruangan, ke roomnya, ke hallnya. Nah itu ngebahas ada 2 sesi. Sesi yang siang itu pertama adalah sama Brandstoria ya. Nah, ini menarik, teman-teman coba cari Brandstoria siapa aja. Nah, ini ngebahas tentang case-nya itu tentang alur-alur sebagai agensi. Fungsi konten, pilar konten, ini menarik nih. Pilar konten tak spill dikit lah. Ada 4 poin ya tentang promosional, entertainment, educational, konversional. Nah itu goal-goal promosional apa aja yang harus dibahas. Entertainment itu apa, educational seperti apa, dan konversional seperti apa. Jualan seperti apa. Jadi catatannya ada konten eksklusif adalah konten yang relevan dengan audiensnya. Balik lagi ya, tadi dengan konsep-konsep sebelumnya, relate dengan agensi yang di Brandstoria ini jalankan. Nah, gimana agar tetap relevan ya konten-konten kita? Ini ada 4 tahapan nih biar kita bisa tetap mengikuti, tetap relevan. Ada 4 poin. Wah, di-spill lagi nanti lagi kita spill ya. Kemudian jenis-jenis campaign. Campaign itu apa? Fungsi campaign di sini jelaskan ada 4 kurang lebih, ada 5 ya. Meningkatkan kesadaran merek, media promosi, mendapatkan yang merawat pelanggan, mengukuhkan eksistensi, menjaga loyalitas. Nah, poin-poin seperti apa ya? Dijelaskan. Strategi campaign 6 box 6. Nah, 6 box of campaign. Ini ajib sih. Strategi yang apa dilakukan di agensi ini dijelasin, cuman tidak saya spill di sini. Kita tahan lagi sampai nunggu bootcamp selanjutnya. Memang bootcamp ini agak out of the box ya, dari materi, penyajian dan lain-lainnya. Implementasi 6 ini juga seperti apa, strategi yang di Brandstoria dilakuin, itu ada study case-nya. Jadi dari saya pribadi ngucapin terima kasih dari Brandstoria sampai jelasin Mas Ferdi, ya lupa ya saya. Kok namanya lupa di sini nyatet, tapi secara slide catatan saya ada. Nah, setelah di sini ada cara Om Reza ngebahas tentang Google Ads. Cuman saya Google Ads tidak nyatet banyak karena slide-nya sudah di-share di grup ya. Kemudian pas malamnya ketemu Om Lagung lagi. Nah, pas ketemu Om Lagung lagi malam itu baru melanjutkan materi sebelumnya yang A+, B+, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu panjang banget. Sampai catatannya udah ngelingker. Kita bahas tentang, tapi menariknya spillnya adalah study case-nya ada 1 audiens di situ, 1 peserta ya, tentang pupuk. Nah, pupuk ini yang dibahas di breakdown benar-benar cara berpikir, cara strategi mengambilnya seperti apa di awal. Oke, mau jualan pupuk. Nah, sama Om Agung tuh langsung di breakdown. Dibikin mind mapping. Kita siap-siap bermain mapping sampai muter-muter dari sampai landing page, alurnya, flow-nya, kemudian retargeting dan lain-lain sampai ujung terus. Akhirnya kita bisa mengeksploitasi suatu platform. Kita menjangkau audiens yang kita nggak sentuh. Nah itu, poinnya seperti itu. Ya kurang lebih itu. Udah cukup lumayan ya. Sebenarnya kalau mau didetailkan banyak sekali. Mungkin next time kalau kita kopdar, ngopi-ngopi di Purwokerto lah ya, kita bahas mungkin bagian-bagian ini dan kita menjadi bahan diskusi. Mungkin itu aja sharing perjalanan ini, mungkin dicukupkan ya, sharing Bootcamp Platinum. Kemarin bentuknya tulisan, sekarang bentuknya dalam podcast. Semoga ada bermanfaat. Kalau mau lebih detail, mungkin ya kita akan ngopi-ngopi. Ditunggu ngopinya di Purwokerto. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.